Oke, ini tadi tengah bentang nilainya 12 dan di ujung dia nilainya 20. Saya udah gambarkan skala. Kita tinggal menghubungkan ke tiga titik tersebut. Ya. Ya, ini dia bidang gesernya untuk segmen BC. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk bidang momen. Ya, bentar. Ini kita perkecil dulu supaya bisa kita lihat keseluruhannya. Ya, jadi ini adalah bidang geser. Ini yang ingin saya ajarkan supaya kalian gambarkan dengan skala dan rapih, terlihat. Ini bidang gesernya dari A ke B itu konstan 4 dan kemudian antara B ke C berangsur-angsur berubah nilainya dari B ke C itu dari nilai 4 ke 20 dan semuanya negatif. Lalu kita menggambarkan bidang bidang momennya. Kalau momen kebalikannya, kalau di sistem di Indonesia itu negatif itu digambarkan di sebelah atas dan positif itu digambarkan di sebelah bawah. Jadi saya mungkin harus ambil mulai dari sini supaya space-nya ada. Sebentar. Ya. Biar rapi. Ini. Oke, kita lihat di segmen yang B, dia itu tadi berubah nilainya, ini seingat saya, nilainya dari awalnya 0, kemudian di tengah bentang itu dia 12 dan di ujungnya itu 24, dan ini ingat ini persamaan linier, jadi dia akan lurus. Bentar saya ganti lagi warnanya supaya lebih jelas. Jadi nilainya untuk momen itu justru yang ke atas, sisi atas itu negatif, yang sisi bawah itu kita gambarkan untuk yang positif. Ya, itu kebalikan dari geser konvensinya di Indonesia cara menggambarkannya. Jadi di sini 0, terus di tengah bentang itu sebentar 1 2 itu 1 2 3, ya kira-kira di sini tengah bentangnya, ya. Itu nilainya 4. Kalau Oke, saya mau lihat dulu berapa momen yang paling besar supaya kita bisa menggambarkan dengan baik. Segmen AB itu sampai 24. Terus yang BC itu paling besar 120. Jadi kalau kita anggap ini satu ini satu kotak 10, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira nanti di sini 120. Oke, jadi di tengah bentang tadi 4, maksud saya 12, berarti kira-kira mungkin ya di sini lah ya. Terus 24 di situ. Oke, di sini. Jadi kita bisa gambarkan dia, gambarnya linear. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, nilainya negatif. Di sini 24, di sini 12, ya.
Terus ini dia gambarnya linear ya, linear, karena persamaannya adalah persamaan linear minus 4x. Oke, kemudian kita ke segmen yang kedua. Kita tahu segmen yang kedua itu persamaannya ke parabola ini x kuadrat ya. Jadi dia baik yang kedua juga ini adalah kuadrat. Terus berarti di tengah bentangnya 56, di sini 120 tadi. Di sini kira-kira tengah bentangnya 56, 40, kira-kira sini 56. Ya, itu titik 56. 20 salah. Iya, kalau ini 10, 20, 30, 40, 50, kira-kira ya di sinilah ya, 56. Nah, itu dia bentuknya parabola. Jadi dia naik dari 24 menuju 26 dan menuju ke 120. Kita harus agak sedikit melengkung gambarnya. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini parabola. Inilah diagram momen ya, itu bidang momen ya. Itu dia yang ingin saya sampaikan ke kalian. Itu kira-kira untuk contoh soal ini bagaimana kita menggambarkan bidang momen dan bidang geser. Satu hal yang ingin kita pahamin di sini, ketika kita menggambarkan bidang momen, ya, di bidang momen itu di titik pertemuan segmen harus matching, harus sama. Makanya tadi ini ketepat, tapi tidak harus di bidang geser tidak harus. Kadang dia bisa aja terjadi lompatan. Ketepatan di contoh soal kita ini nyambung dia. Tapi kalau momen itu antara segmen satu dengan segmen lain harus bersambung ya. Jadi ini dia 24 dari segmen sebelumnya dan ini nilainya. Dan di segmen keduanya dimulainya dengan 24. Ya. Oke, demikian penggambaran bidang geser dan bidang momen untuk contoh soal pertama ini. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Oke, mungkin sebelum yang kedua tadi mungkin kita lihat dulu soalnya yang apa kita sudah menjawab semuanya. Udah ini ya, right equation sudah. Ya, tuliskan persamaan apanya? Persamaan geser dan momennya sudah kita lakukan. Terus sudah menggambarkan diagramnya menggunakan equation tadi. Dan sekarang kalau kita disuruh ditanya berapa momennya pada jarak ke 4 kaki dari titik B, berarti itu di tengahnya. Itu juga sudah kita hitung. Berarti kalau dia nanya momen di tengah bentang, berarti segmen BC. Segmen BC ini dia di minus 56 ya. Dan kalau kita lihat juga di grafiknya bisa kita lihat ini nilainya, berarti jaraknya dari sini itu ada kurang lebih 4 ya. Ya, nah, ntar saya gambar agak rapi sedikit. Sorry. Ini 4. Nilainya momennya adalah 56 ini tadi. Oke.
Oke, soal yang kedua adalah menggambarkan bidang geser dan bidang momen untuk struktur yang sudah diketahui reaksi perletakannya di titik D 31, di titik A sudah dihitung 37, dan itu diperoleh dari beban merata dari A ke B 4 kips, dan ada beban terpusat 28 kips di titik C. Dan masih sama, kita akan membuat persamaan momen dan geser di setiap segmen. Nah, ini kita harus melakukan 3 potongan. Potongan pertama itu segmen AB, karena pada saat segmen AB itu ada gaya merata. Dan kemudian segmen BC kita harus juga melakukan potongan karena di situ tidak ada beban, dan segmen CD juga karena ada perubahan beban setelah C. Jadi kita harus membagi 3 segmen untuk dapat menggambarkan seluruh gaya atau diagram momen dan gesernya. Nah, untuk segmen yang pertama, kalau kita namakan segmen AB, itu memang kita lebih baik kita menghitungnya nanti X-nya dari titik A. Ini X-nya. Ya. Pada saat kita di segmen yang ketiga ini, kita lebih gampang menghitungnya dari sini, dari D hitungnya X-nya. Tapi untuk BC ini kita sebenarnya sama aja, apakah kita mau menghitung dari B atau dari C sama saja. Ya, kita bisa di soal ini kita diminta menghitungnya dari titik B. Ya, ini ke sini kita X-nya. Gitu. Oke, kita mulai dari segmen AB. Jadi segmen AB ini itu dia, kita ini baloknya ya, katakan itu ini reaksi perletakannya 37, ini A, ini beban meratanya, kita nggak tahu seberapa jauh kita memotong, kita asumsikan sebagai X. Kembali ini kita sebutkan sebagai titik O, tempat lokasi kita memotong. Ini nilainya F4, dan setiap kali kita berhadapan dengan beban merata akan ada gaya fiktif yang jaraknya ke sini adalah X per 2. Dan itu PF besarnya 4 kalikan X panjangnya. Dan ini PX arah positifnya, ini MX arah positifnya juga. Sigma gaya-gaya kembali lagi kita lakukan. Sigma gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0. Ada gaya yang 37 ke atas positif, ada gaya PF yang ke bawah 4X, dan ada VX yang ke bawah juga negatif. Sehingga PX di sini adalah 37 kurang 4X. Kali ini berarti gaya gesernya akan bervariasi dari X sama dengan 0, ya, X sama dengan 0 di titik A, kita ambil setengah bentang, X sama dengan 5, dan di ujung B X sama dengan 10. Ini titik 5 biasanya di tengah bentang. Kita ambil, sebenarnya tergantung kita mau mengambil berapa banyak titik. 3 rasanya cukup mewakili, tapi kalau enggak bisa kita
juga ambil di titik-titik yang lain supaya nanti pada saat menggambarkannya lebih mudah, ya.